الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها وصافيها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها. إلهي أنت مقصودي ورضاك إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله وأصحابه وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جميعا إخواني من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين ومشايخ الأرض إلى مغاربها، خصوصا إلى روحي الشيخ محمد البوصيري وإلى روحي الإمام محمد نووي مع المعشوق أزواجه وذرياته ومشايخه أهل بيته وأصولهم فروعهم وإلى آبائنا وذرياتنا ومشايخنا مشايخنا أهل بيتنا ورسولنا وفروعنا من علمنا وأحسن إلينا لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama ngaji kitab Burdah. Ya. Burdah ini bukan kitab biasa-biasa. Ini kitab internasional. Ya. Kalau di Indonesia mungkin tidak begitu populer, tetapi kalau di luar sana di mana-mana itu yang paling populer itu adalah kitab Burdah. Ya. Alhamdulillah kita bisa berkesempatan bersama dengan sak dunyo, wong sak dunyo yang belajar Burdah. Kita bisa bersama-sama, ya. Alhamdulillah. Saudara-saudara, kitab ini namanya Burdah Al-Madih, ya. Burdah Madih itu istilah untuk memuji Kanjeng Nabi. Al-Madih, ya. Asalnya kitab ini namanya Al-Kawakib Ad-Durriyah fi Madhi Khairil Bariyah. Al-Kawakib Ad-Durriyah. Kawakib itu bintang-bintang, Durriyah itu mutiara-mutiara. Jadi seperti bintang-bintang mutiara atau mutiara-mutiara yang ada di angkasa, fi Madhi Khairil Bariyah, tentang pujian terhadap manusia terbaik, maksudnya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saudara-saudara, saya ingin memberikan pengantar dulu sebelum
kita masuk pada buta. Yang pertama saya rasa yang namanya mencintai Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa dilepaskan dari mencintai Allah Ta'ala. Jadi kita mencintai Kanjeng Nabi adalah bagian dari kita mencintai Allah Ta'ala. Ya, dasarnya jelas sekali. Allah ngendikan di dalam surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, katakan pada orang, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni. Kemarin ingat ittiba, fattabi'uni, ikutilah aku. Orang mau menjadi pengikut, menjadi follower, itu mau kalau dia kagum, kalau dia senang, kalau dia punya perhatian terhadap yang diikuti. Ini kita disuruh ittiba. Kalau memang benar-benar cinta kepada Allah, kita harus ngikuti apa yang jadi dawuh-dawuhnya, perilakunya Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya mencintai Kanjeng Nabi bagian dari kita ini mencintai Allah Ta'ala. Dan kita harus mendapatkan cinta Allah Ta'ala kalau kita berharap ridho Allah Ta'ala. Ya kita hidup pengen mendapatkan senangnya Allah, ridhonya Allah. Ya caranya kita juga harus senang sama Allah. Kalau Anda gawe nesu saja sama orang tua Anda, ya Anda gak mungkin disenangi sama orang tua. Supaya Anda disenangi sama orang tua, ya Anda harus disenang juga sama orang tua Anda. Ya katakanlah gampangnya. Dan ini mendapatkan ya legitimasinya ketika Kanjeng Rasul Muhammad SAW juga menghentikan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak dianggap iman salah satu dari kalian, siapapun, tidak dianggap iman sehingga menjadikan aku lebih Anda cintai daripada orang tua kalian, daripada anak kalian, daripada teman-teman, orang-orang semua. Jadi kalau kita masih melebihkan orang lain dibanding Nabi, berarti iman kita belum sempurna. Coba, artinya apa? Kecintaan kita kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW menjadi salah satu tolak ukur standar keimanan kita. Jadi mencintai Rasul bagiannya, karena itu di dalam agama kita menjadikan iman kepada Kanjeng Rasul ya, salah satu rukun ya. Yang kita bisa iman kalau kita mencintai Kanjeng Rasul. Dan mencintai itu kalau kita kemudian apa sih pentingnya mencintai lawan? Kalau kita cintai lawan, kenapa kita harus bercinta? Khalil Gibran mengatakan al-hubbu kal maut, cinta itu laksana kematian, yughayyiru kulla syai', mengubah segala sesuatu. Cinta itu laksana kematian. Khalil Gibran. Saya rasa hari ini kita diberi musibah corona, ya kan? Dan corona ini bikin luar biasa setelah. Sebab hari ini yang sudah mati sang alam dunia itu ada mencapai berapa sudah? Sudah apa? Puluhan ribu, yang jelas puluhan ribu.
Ya tak? Sak ngalam dunia ini. Dan sebab kekhawatiran terhadap kematian itu di Indonesia sendiri sudah 500-an gitu, yang wafat gara-gara corona. Dan sebab ini kita semua kemudian itu podo dibalik yo bocah ora sing bali-bali seneng ngene ya ngene ra apa-apa gitu. Sebab apa? Enggak ada ujian, enggak ada purnasa siswa, enggak ada khataman, enggak ada. Sebab perupa semua saling salaman semua ciajis saiki gak rasa salaman yughayyiru kulla syai' sebab kematian sama dengan kematian itu cinta itu menjadikan mengubah kita ya gara-gara cinta kita mau nurut, gara-gara cinta kita mau berontak, mau berjuang, mau berkorban, bahkan sampai utang-utang kok duit nyawa saja kita pertaruhkan demi cinta kita kepada tanah air, demi cinta kita kepada agama ya. Ini cinta. Oleh karena ini pentingnya cinta, apalagi ini cinta kepada Kanjeng Rasul Muhammad SAW yang sebab kita cinta kepada Kanjeng Nabi kita tergerak untuk mengikuti apa yang jadi dawuh-dawuhnya Kanjeng Nabi. Disinilah kita punya ya konteks, kita belajar kitab Burdah, kitab yang membahas tentang kepribadian, perjalanan kehidupan, tentang perjuangan Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Ya dengan itu semoga ya, kita ini bisa tiru-tiru, ittiba, ngikuti Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Baik. Yang kedua, ada orang-orang yang fobia, nggak suka kalau kita ini dianggap keterlaluan di dalam mencintai Rasul, di dalam memuji-muji Kanjeng Rasul. Benar? Nah, kita ini masya Allah saben malam kemis ora ono ngaji, ora ono musyawarah sebabnya wah mati bil Mustafa. Kita sholawatan ya, kita apa ini tidak ngaji, tidak ini sholawatan memuji-muji. Padahal ada orang sebelah kita ini, tetangga sebelah kita ini yang anti, ya nggak mau loh. Apa itu muji-muji keterlaluan ya, masih jenenge cinta ini harus keterlaluan. Kalau nggak keterlaluan dia nggak takluk dia nggak takluk lalu sampai cuma aja sampean ini kok ya kok biasa-biasa saja sih orang gelap ada sampai harus berupaya gimana ya toh menaklukkan hatinya. Masya Allah ini sama tak deloki matane sama rasane ih sudah matane sampean koyo ono jaringnya lu seperti jaring. Gimana kalau lihat kita tertarik kalau dia ya jaring delok-delok ya baik ono ya ono jaring apa nih. Tapi itulah yang namanya ungkapan cinta, tidak harus berlebih-lebihan ya kan? Itulah cinta. Anta syamsun anta badrun. Kayak cinta ketika ada jenengan itu srengenge. Waduh, ada itu matahari nah. Matahari kok panas itu. Masa Nabi panas? Enggak. Tapi hebatnya itu seperti matahari. Anta badrun, panjenengan seperti rembulan. Masa rembulan
nggak bisa untuk ya. Kalau dibuat meme nggak bisa untuk cepet apa itu namanya garing, rebulan. Tapi itu menyejukkan, gitu. Membuat nyaman, gitu. Bulan purnama dibuat puisi enak, purnama. Bulan sabit gak enak. Kalau purnama enak, ya. Iya. Jadi yang namanya memuji itu harus sesuatu yang berlebihan, ya. Harus sesuatu yang kalau di dalam bahasa kita mubalah atau hiperbola. Orangnya sampai wah itu gede-gede gitu. Ini yang namanya memuji, ya harus begitu. Ya, ini ilmu memuji. Kerayu top dewe gini. Iya, harus lebih-lebihkan. Dan apa namanya? Ini tidak menyalahi, saudara-saudara. Ya, tetangga sebelah kita ini nggak mau muji-muji karena apa? Karena Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngendikan begini. La tutruni kama atrot an-nasara ibn Maryam. La tutruni kama atrot an-nasara ibn Maryam. Jangan kalian muji-muji aku sebagaimana kaum Nasrani memuji Kanjeng Nabi Isa alaihissalam. Janganlah Anda memuji menyanjungku dan menjadikan aku seperti Nabi Isa. Gimana Nabi Isa? Nabi Isa dianggap anaknya Gusti Allah. Jadi masya Allah. Benar bahwa Imam Busiri ini memuji-muji Nabi, tetapi pujian beliau ini sebatas ya, memuji. Nanti kita akan lihat bahwa sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi, beliau itu manusia biasa. Fa mablaghul ilmi fihi annahu basyarun wa annahu khairu khalqillah kulli. Loh, ini dalam Burdah sendiri. Sehebat-hebatnya beliau, tapi beliau itu basyar, menungso biasa kaya awake dhewe. Tapi dene kuwi ora mung menungso biasa kaya sampean-sampean iki turu itu ngaji angel gugah telat. Beliau itu manusia, tapi manusia luar biasa. Beliau manusia, tapi bukan manusia biasa-biasa. Bahkan beliau mewanti-wanti, da'at nasara fi nabi. Jangan seperti kaum Nasrani loh, yang mereka memuji-muji Nabi Isa sampai menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan, menjadikan Nabi Isa Gusti Allah. Ini beliau nggak mau. Sehebat-hebatnya Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Jadi selesai. Betul, ini kitab pujian yang memuji Kanjeng Nabi tentu saja setinggi langit. Ya, kasahrifi tarofin wal bahrifi karomil. Kanjeng Nabi itu seperti lautan, kedermawanannya Nabi seperti lautan. Waduh, masya Allah, stop ya. Tetapi tetap beliau itu mendudukkan Kanjeng Nabi seperti kita semua manusia biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, kehebatan orang di dalam memuji Nabi. Sak hebat-hebatnya wong memuji Nabi, sesungguhnya Kanjeng Nabi lebih daripada hal yang dipuji. Sak hebat-hebatnya wong muji Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi luweh saka pujian itu. Ini catatan penting. Ada penyair menyatakan, arakul lamadhin fin nabiyyi muqassira wa in balaghal musni alaihi wa aktsara. Saya melihat
setiap pujian yang diberikan pada Nabi itu ada kekurangannya. Wih, kayak repot. Nyai, saya lihat pujian-pujian terhadap Nabi itu ada kekurangannya. Wah, ya repot. Wa ibalaghal musni alaihi akthar. Meskipun orang yang memuji itu sudah kebangetan, kebanyakan di dalam memuji, tapi saya lihat ada kekurangannya. Idallahu atna billadhi huwa ahluhu alaihi fama miqdaru ma tamjahul wa. Jadi semua pujian kita terhadap Kanjeng Nabi itu sesungguhnya Kanjeng Nabi lebih dari pujian itu. Kok bisa? Lah iya, soalnya Gusti Allah yang menciptakan beliau itu sendiri memuji kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, kalau kita yang muji biasa, tapi sih muji Gusti Allah. Wah, stop marwata ini. Gusti Allah ngendikan wa innaka la'ala khuluqin azim. Ente Muhammad betul-betul la'ala sungguh. Serius Gusti Allah. Sungguh Anda itu punya perilaku yang agung, bukan yang mulia lagi, agung. Agung yang serius, Pak. Serius Mas Agung. Masya Allah. Saya muji siapa ini? Ya Gusti Allah. Ya. Jadi wong sing dipuji ku tergantung sapa sing muji. Nek sampean dipuji cah TK, wah Mas hebat sampean ngapune Mas. Wah sorope hebat sampean ya. Sing muji cah TK ora paham sorot, ya. Saya muji, tapi nek sing muji ku wong sing sampean dipuji profesor. Sing muji sampean ku profesor sorot. Utawa kaya iki bakul nahu. Wah, nahu hebat. Lah sing muji bakul nahu. Iku pancen yo hebat temenan. Nanti kok sing muji wong biasa, sing dipuji sapa? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing dhuwure kaya ngono. Iki muji wong TK muji wong. Wah, sorokku hebat, Mbak. Aja TK ya ora ngerti. Paham gak? Tapi ini sing muji sapa? Gusti Allah. Berarti iki tidak baik-baik pujian sing muji Gusti Allah. Serius saudara-saudara. Masya Allah. Paham gak? Ya, poin sekian. Nomor sekian lagi. Saudara-saudara, pujian-pujian terhadap Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sudah banyak sekali diberikan, ya banyak sekali karangan. Dan ini dimulai bukan sejak masa sesudah Kanjeng Nabi wafat. Pujian-pujian syair-syair, puisi atau prosa, ya, namanya madih, ya, al-madih an-nabawi, pujian kepada Nabi, atau al-madaih an-nabawiyah. Pujian-pujian yang kepada Nabi ini sudah banyak dilakukan, ya, bahkan sejak beliau masih hidup. Jadi sahabat-sahabat itu sering memuji Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Para sahabat menunjukkan cinta mereka kepada Kanjeng Nabi yang luar biasa. Ada imam namanya Ibnu Sayyidin Nas, ya, itu menulis buku khusus namanya Minah Madih, bisa di-download. Itu khusus buku pujian-pujian para sahabat berupa syair dan prosa yang diberikan oleh para sahabat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ada 200 sahabat pernah mengungkapkan pujian, termasuk putri beliau Sayyidah Fatimah itu bersyair. Apalagi Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, ya, ini bersyair. Jadi ini apa ya? Sejarahnya sudah sejak para sahabat sendiri.
Ini bukan sesuatu yang bid'ah, yang baru. Ini sudah sejak lama, bahkan sejak Kanjeng Nabi Muhammad SAW masih hidup. Yang paling terkenal ya itu yang disebut Ka'ab, yang beliau itu sadurunge mlebu Islam ya, itu senengane ngenyek Kanjeng Nabi karena penyair nek ngenyek sak nyenyekan sak wale-wale pol jenenge penyair itu nek kadung ngenyek pol wes sampai Nabi wayang rono kayak paten gitu dari saya Ka'ab bin Zuhair ya. Kemudian ketemu Kanjeng Nabi, terkesima dengan Nabi, mlebu Islam, langsung membuat syair namanya Banat Su'ad yang masyhur ya, gara-gara beliau memuji Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi memberikan burdahnya, memberikan selendangnya kepada Ka'ab. Inilah ya ujian ini bukan kok sejak ketek-ketek ini masa-masa sekarang, sejak masa sahabat sudah ada. Dan di Indonesia sendiri saudara-saudara ya, ini kita ya yang banyak itu maulid tiba, sehingga kita menyerap kata tibaan itu maksudnya apa? Ya sholawat atau tibaan tibaan alhamdulillahil qawil walid al-wali talib al-ba'id walid al-mani'i itu ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Nah itu kita tibaan. Ada lagi berjanji, karya Imam Ja'far Al-Barjanji, Abtati'ul Imla Bismillahir Mustadiran Faidul Barakati ala ma'ana wa Allah dan seterusnya. Atirillahu maqabul karim. Jadi apa? Berjanji ya. Terus yang populer baru-baru ini namanya Simtut Turor ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wa aftah bina khairi. Alhamdulillah jadi Simtut Turor kita. Nah, ini juga alhamdulillah sudah banyak kita kita sering ngaji, kita sering baca itu salawat-salawat itu, dan itu memang yang banyak beredar di Indonesia. Ya hari ini kita belajar burda. Burda ini internasional. Tidak hanya di Kulon Progo atau Salatiga saja, tapi ini saantero dari mulai Dagestan tempatnya Habib Nurma. Habib siapa sih? Pegulat. Di mana-mana pakainya burda. Ya. Burda ini disusun oleh Imam Al-Busiri. Nama lengkapnya Imam Syarafuddin Abi Abdillah Muhammad Al-Busiri. Ya. Dia lahir tanggal hari Selasa awal Syawal tahun 608 Hijriah. Ya ada yang bilang 608, ada yang 609, ada yang 610, kira-kira 608 gitu ya, gampang-gampang kalau sampai kalau baca di miladiahnya 1213 1213. Baik. Ini beliau lahir di Mesir ya. Kemudian wafat tahun 695 Hijriah ya. 95 atau 94 gitu ya. Atau miladiahnya 1296. 1296 miladiah. Dia wafat
di kota Iskandaria, Alexander. Alhamdulillah saya sudah ziarah beliau, ya, sudah ziarah ke makam beliau di Iskandaria. Iskandaria ini kota yang membuat itu namanya Alexander the Great, ya, Iskandar, ya, kota di Mesir tapi seperti di Roma, ya. Perpustakaan pertama di dunia ada di Iskandaria. Alhamdulillah saya ke situ dan masuk, itu besar, ya, luar biasa. Ini Iskandaria. Imam Busiri, ya, seperti layaknya para imam, beliau sejak kecil sudah hantam Quran dan beliau memang menyenangi syair-syair. Ya, beliau menjadi penyair dari kerajaan, ya, tetapi kemudian beliau sejak bersahabat dan berguru kepada gurunya namanya Imam Mursi, ya, beliau banyak membuat syair-syair pujian-pujian kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi Imam Mursi gurunya. Imam Mursi penganut Thariqah Syadziliyah, ya. Jadi di masjid Mursi, ya, itu gini. Jadi kuburannya Imam Mursi di dalam, kuburannya Imam Busiri di luar, di halaman. Menunjukkan sikap tawaduknya Imam Busiri, tidak berani nyedak kepada Imam Mursi. Takzimnya luar biasa, sampai wafatnya aja di situ tidak berani jejer. Oh gitu, masya Allah. Seperti Imam Zakaria Al-Ansori, ya, nanti sampai di Mesir, amin. Imam Syafi'i itu ada di dalam masjid, ya. Imam Zakaria Ansori ada di gang sebelum menuju makam, luar biasa. Padahal Imam Zakaria Ansori, ngalim-ngalimnya luar biasa, saudara. Tapi beliau di gang, masya Allah, ya, tidak berani nyedak dengan gurunya, yang tidak berani. Sama dengan Imam Busiri, beliau di luar, halaman luar, Imam Mursi di dalam masjid. Dan saudara-saudara, jadi Burdah ini sudah berapa tahun? Burdah ini sudah berapa tahun? Sekarang tahun 2020, berarti sudah hampir 800 tahun ini. Buku ini sudah 800 tahun. Burdah ini luar biasa. Ya, Burdah ini menggunakan bahar basit dan semuanya perakhiran qafiyahnya qafiyahnya mim, huruf mim. Semua hurufnya mim akhirnya. Merupakan syair yang indah, luar biasa indah, ya. Padat dan penuh makna. Ini Burdah. Membacanya memberi energi, ya. Dan ini tentu saja kalau sampean itu tahu, supaya Anda tahu, ya, Anda harus mau ngaji. Kita ini kan gampang sholawatan, gampang sholawatan, tapi supaya sholawatan kita ini berisi, ya, kita itu harus tahu apa yang kita sholawatkan. Kalau kita ini muji Nabi, apa sih dipuji? Tolaan badir, apa ini? Udah
karena kita santri ya, saya hanya mengingatkan Allah yarham Mbah Zainal Abidin Munawir ya, itu Masya Allah itu mengharuskan ente muji kok ente gak paham, gak mau. Jadi kita muji, kita salawat supaya ya memang pujian ini betul-betul dari hati, kita harus paham. Dan apa namanya burdah ini seperti juga namanya Madih Nabi, isinya tentang Kanjeng Nabi, isinya menjelaskan kecintaan Imam Busiri yang luar biasa kepada Kanjeng Nabi. Beliau menyusun ini dalam keadaan stroke. Beliau sakit stroke. Selesai menulis kitab ini, selesai menulis kitab ini, beliau bermimpi didatangi Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dalam mimpinya Kanjeng Nabi mengusap badannya yang asalnya stroke dan mati separuh. Itu beliau bangun dan beliau segar luar biasa, Masya Allah ya. Ini saudara-saudara, jadi kabar tentang beliau sehat dari stroke ini kemudian didengar oleh penguasa, dan penguasa itu bilang, saya ini ada sakit juga gini-gini, dan baca ini juga sembuh, sehingga menjadikan kabar tentang hebatnya burdah ini bisa sebagai apa namanya obat. Ini terkenal sampai di mana-mana. Sampai hari ini kalau orang sakit ya, ini diminta atau disuruh untuk memperbanyak membaca burdah. Oleh karena itu ada yang menyatakan namanya bukan burdah, namanya bur'ah atau ya baro'ah. Karena apa? Karena sembuh, artinya sembuh. Kenapa? Karena beliau sesudah menulis selesai kitab ini ngimpi ketemu Kanjeng Nabi dan sembuh, gara-gara dalam mimpinya diusap oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam mimpinya beliau sempat mentasheh itu, famablaghul ilmi fihi annahu basyarun. Wis tidak kuat, Imam Busiri tidak kuat matur kepada Kanjeng Nabi. Terus ngomong. Terus beliau wa annahu khairu khalqillah, di estoke karo Kanjeng